Ya sebenarnya gue kurang mau sih ngupload seperti ini karena gue nggak mau dibilang aji mumpung dalam sebuah kecelakaan, dimana kemarin baru kita tahu ada kecelakaan pesawat Sriwijaya. Itu sebenarnya gue nggak mau spekulasi dan nggak mau bahas di channel ini, tapi gue gregetan aja ada aja orang yang komen seperti ini. Dan ini di konten orang lain yang sedang bahas pesawat, terus ada yang komen kayak gini nih. Nah itu kan ngeselin banget kan, lu baca di sini dia bacanya tuh, tapi teknisi Indonesia kayak yang kurang apik merawat yang tua-tua gitu nggak sih? Teknisi pesawat Indonesia loh yang dibahas. Jadi gue gregetan aja, dan gue di sini bukan mau ngejudge atau ngebalikin fakta ke dia, tapi gue pengen ngejelasin aja teknisi pesawat tuh gimana sih perlakuannya ke pesawat meskipun pesawat tersebut udah tua. So, tonton terus video ini, kita bumper dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Lutfi Fadila di Pushpack. Dan di video kali ini gue pengen ngejelasin aja pandangan kepada kalian semua khalayak masyarakat tentang gimana sih teknisi pesawat bekerja meskipun pesawatnya itu udah tua ya, dikatakannya tua. Tapi sebelum ke pembahasannya, gimana kalau kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu. Dan jika memang video ini sangat kalian sukain, kalian tekan tombol like-nya. Dan kalau nggak suka ya boleh aja, kalau beda pendapat di dislike video ini, boleh, terserah kalian. Tapi kalau kalian setuju sama gue, silahkan di like. Yo, ini gue tampilin aja screenshotnya di sini. Ini terus-terusan gue tampilin supaya kalian tahu apa yang kita bahas. Di sini dia jelas-jelas ngomong teknisi Indonesia kayak yang kurang apik merawat yang tua-tua. Gue pengen kasih tahu kepada kalian, nggak ada perbedaan perawatan secara signifikan banget dari pesawat yang muda dan yang tua. Itu penanganannya sama, nggak dibeda-bedain mentang-mentang pesawat ini udah tua, ini masih muda, jadi disepelekan, nggak ada sama sekali. Justru kalau kalian mau tahu, kalau pesawat tua justru lebih kita perhatikan. Ya namanya juga kan udah tua, jadi gue sih, kalau gue dan gue rasa semua teknisi juga kayak gitu, yang namanya pesawat udah tua itu justru malah difokusin lagi, dibener-bener lagi, diteliti lagi kerjaannya, jangan sampai terjadi sesuatu. Ya meskipun kita nggak meremehkan pesawat yang masih muda, intinya kita merawat pesawat itu standarnya itu dari AMM ya, Aircraft Maintenance Manual. Buat kalian yang belum tahu apa itu AMM, itu adalah standar perawatan manual untuk perawatan pesawat. Itu dikeluarkan dari pabrikan masing-masing. Misalnya Boeing ya, kita dapat AMM juga tentang Boeing 737 misalnya yang kemarin dipakai pesawat Sriwijaya itu. Dan tidak ada perbedaan mau itu tua atau muda, tetap kita standarnya ngikutin perawatan itu dari AMM. Kita nggak main-main dalam merawat pesawat, dan gue juga yakin nggak ada teknisi, apalagi dia yang mensertified, yang mensertifikasi pesawat ini layak terbang, itu gue yakin dia nggak bakal main-main sih. Jadi kalau di sini orang ini bilang pesawat yang udah tua-tua itu kurang diperhatikan oleh teknisi Indonesia, gue berani menyangkal. Kenapa menyangkal? Karena teknisi Indonesia nggak ada yang main-main sebenarnya dalam merawat pesawat. Itu anggapan kalian aja sih. Mana coba buktikan yang main-main. Dan di Undang-Undang Republik Indonesia juga udah dibahas tentang sanksi jika kelalaian itu dikarenakan karena dari pihak teknisi atau dari maintenance-nya. Nah berikutnya, kenapa gue bilang teknisi Indonesia itu sebenarnya nggak seburuk apa yang kalian pikirkan, terutama orang ini nih, orang ini pikirkan ini. Gue yakin dia setelah tahu ini akan berubah pikirannya, semoga aja sih. Teknisi pesawat itu di training oleh perusahaannya juga tentang human factor, dan juga tentang safety management system, tentang dangerous good. Pokoknya hal-hal mandatori lainnya itu kita di training secara interval, yaitu sekitar 2 tahun kita harus training lagi. Basicnya itu kan human factor tuh yang sangat fatal ya, jadi banyak kecelakaan juga akibat human factor dahulu kala. Makanya ada training yang namanya training human factor, itu bersiklus terus 2 tahun sekali ada trainingnya. Dan bagi teknisi pesawat itu wajib, dimana kalau human factor kita mati, kita tidak bisa melakukan pekerjaan di dunia teknisi pesawat. Mungkin kita bisa, tapi kita nggak bisa mensertifiednya. Yang mensertified itu harus yang sudah terkualifikasi dan current dan hidup juga human factornya. Jadi kalau yang seperti di screenshot ini bilang, berarti
itu adalah faktor human factor, dimana human factornya itu teknisi Indonesia kata yang screenshot ini, dan gue yakin itu enggak, karena kita training human factor juga setiap 2 tahun kok. Oke, berikutnya gue juga tanggepin lagi screenshotan ini, dimana dia seperti menyepelekan teknisi Indonesia. Gini bro, beban seorang rilisman, orang yang menyatakan pesawat itu layak terbang itu sangat besar, dan gue yakin dia nggak bakal main-main. Gue udah ngerasain sendiri dimana gue kalau ngerilis pesawat itu gue juga pikirin mateng-mateng apa efeknya. Nggak main asal kita nyatakan ini bisa terbang, yang penting terbang dulu. Enggak, kalau misalnya emang bener-bener nggak bisa terbang, itu seorang rilisman atau teknisi pesawat itu juga nggak bakal berani menyatakan pesawat itu layak terbang. Ya gue nggak tahu sih hasil investigasinya tentang kecelakaan kemarin apa udah keluar apa belum. Saat video ini direkam tuh belum, nggak tahu nanti saat udah tayang mungkin gue ngeditnya agak lama, tapi kita nggak tahu ya sebabnya apa. Tapi gue sih berharap itu bukan sebab dari masalah teknik. Kalaupun teknik ya mungkin emang lagi kenanya aja gitu. Tapi gue yakin itu nggak disengaja, bukan faktor kesengajaan. Karena nggak ada yang sengaja sih gue yakin dalam merawat pesawat secara main-main seperti yang orang ini katakan. Ya karena kan pesawat ini terbang mengangkut nyawa ya, puluhan bahkan ratusan nyawa. Itu gue tuh kalau menganggap pesawat itu gue ngebenerin seakan-akan gue akan terbang, atau ada keluarga gue juga yang mau terbang menggunakan pesawat tersebut. Jadi gue nggak bakal main-main dalam merawat pesawat tersebut. Jadi kalau dinyatakan di sini teknisi Indonesia lalai dalam merawat pesawat yang agak tua-tua, itu gue berani nyatakan tidak sama sekali. Tidak ada perbedaan pesawat tua atau pesawat muda, dan menurut gue pesawat yang berumur itu masih bisa terbang kok, karena kan ada yang namanya sertifikat kelayakan udara. Oke, kayaknya itu aja yang pengen gue kasih tahu ke kalian semua. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya ada sebuah insiden kecelakaan, lu jangan asal komen-komen aja. Jadi buat kalian yang misalnya belum begitu paham dan tidak tahu apa-apa, mendingan jangan ngejudge dulu, jangan beranggapan macam-macam dulu. Tunggu aja hasil investigasi resminya karena apa. Dan kalaupun emang itu karena masalah teknik, ya jangan ngejudge teknisinya juga, karena ya kita juga nggak tahu faktor-faktor apa aja yang lainnya ikut mendukung terjadinya kejadian tersebut. Ya cukup sekian dulu dari gua. Semoga tidak ada lagi orang-orang yang beranggapan seperti ini. Dan terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kalian setuju sama gua, coba diklik tombol like-nya. Kalau nggak setuju ya bolehlah kalian komentar pendapat kalian seperti apa. Oke, gua akhirin dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih udah nonton. Tetap di subscribe juga. Dan sebarkan video ini seluas-luasnya ke teman-teman kalian juga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Stay on ground.